Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Rencana pengembangan Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur menjadi wisata premium terus dilakukan. Namun pada proses pengerjaannya muncul pro dan kontra. Beberapa pihak beranggapan proses pembangunan mega proyek ini dapat mengganggu habitat Komodo. Benarkah demikian? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekowisata KLHK Wiratno. Selamat siang Pak Wiratno. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Pak Wiratno, bagaimana perkembangan pembangunan sarana dan prasarana di Taman Nasional Komodo hingga saat ini? Ya, sarana prasarana di Pulau Rinca sebetulnya itu adalah menggantikan sarana prasarana yang lama dan dibangun satu sistem baru sehingga menjamin masyarakat nanti visitor tidak langsung bersentuhan dengan Komodo. Jadi prinsipnya ada visitor center, ya, pusat orang untuk melihat sejarah perkembangan Komodo yang dibilang publik Jurassic Park gitu ya. Kemudian berbagai informasi tentang Taman Nasional sebagai World Heritage itu satu kesatuan. Selama ini terpencar-pencar termasuk Wisma Ranger, Wisma Peneliti, elevated deck, dan dermaga yang baru. Sebetulnya hanya itu. Yang dikembangkan itu di zona pemanfaatan memang boleh dikembangkan sarana prasarana wisata. Ini sarana prasarana untuk visitor yang sangat bagus, ya. Arsitekturnya juga mengadaptasi dari desain Komodo. Dan menurut saya itu yang terjadi sebetulnya 30%, 35% sekarang pembangunan dikerjakan dan saya menjamin memastikan bahwa keselamatan pekerja dan keselamatan komodonya juga harus sama-sama harus kita lakukan secara bersama oleh tim Balai Taman Nasional Komodo. Pak Wiratno, dalam pembangunan sarana maupun prasarana, apakah memang sudah diantisipasi bahwa proyek itu akan memang bersinggungan dengan Komodo begitu? Atau itu hal yang sebenarnya tidak direncanakan bahwa memang proyek akhirnya harus bersinggungan dengan Komodo kalau refleksinya adalah sebuah truk yang berhadapan dengan Komodo seperti yang kita lihat di gambar ini, Pak Wiratno? Ya, kalau kita cermati betul gambar itu, Komodo bukan berhadapan-hadapan dengan truk, tetapi melintas di samping truk. Banyak pihak yang menyatakan itu truknya dihadang. Memang sifat Komodo di sana itu lintasannya selalu tetap. Dia mau berjemur di pagi hari juga melalui lintasan yang tetap. Sehingga saya akan memastikan lagi bahwa lintasan itu tidak terganggu. Di sana ada 15 ekor Komodo yang sering berinteraksi dengan turis, dengan wisatawan. Ya, 15 ekor dari 66 ekor yang ada di lembah yang namanya Lok Buaya. Lembahnya luasnya kira-kira 500 hektar. Di Pulau Rinca yang luasnya 22.000 hektar, itu kira-kira ada 33 lembah yang ada komodonya. Dan wilayah itu hanya salah satu dari zona pemanfaatan. Kalau dibilang zona pemanfaatan Komodo itu total ada 824 hektar. Ya, itu hanya di Rinca ada 824 hektar, itu hanya 0,4% dari luas Taman Nasional 173.300 hektar. Jadi itulah prinsip kehati-hatian yang kita lakukan. Nah, pembangunan pas itu hanya di wilayah 1 hektar. Hanya saja di wilayah 1 hektar pun itu ada komodonya karena di situ memang selama ini objek wisata yang pengunjung dimungkinkan berinteraksi dengan komodo, walaupun ada dikatakan pawang atau naturalis lain yang memastikan komodo itu tidak menyerang pengunjung. Tapi interaksi ini mau kita batasi agar komodo mempunyai sifat liarnya tetap kembali lagi dia berburu. Ya, ini satu prinsip yang akhirnya meningkatkan kualitas kunjungan dan pengunjung
bukan hanya melihat komodo, dia ada selfie deck, dia ada melihat sejarah panjang Taman Nasional dan daerah-daerah kepulauan di sekitar Taman Nasional, ada 100 lebih pulau. Dan potensi-potensi lain selain komodo, seperti diving, snorkeling, dan lain-lain. Baik, Pak Wiratno, apa jawaban Anda kepada pihak yang sangat meragukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di Taman Nasional Komodo ini tidak sesuai dengan kaedah konservasi? Apa respon Anda? Ya, kalau lokasinya lokasi yang baru, sama sekali baru, saya khawatir. Lokasinya adalah lokasi yang sama yang juga ada bangunannya. Nah, kalau belum pernah melihat di Loh Buaya, tidak bisa membayangkan. Namun demikian, membangun di area sensitif seperti Taman Nasional ini memerlukan satu kecermatan dan penjagaan yang ketat setiap hari. Saya akan memastikan penjagaan patroli setiap hari. Sekarang sudah dilakukan. Ini protokolnya mau kita pastikan lagi, 10 ranger untuk fokus pada komodo agar tidak ada korban. 10 hari. Kemarin dibuka, ada pengunjung kira-kira 10 sampai 20 orang per hari, sehingga konsentrasi naturalis guide itu juga antara menyelamatkan komodo, ada pembongkaran, dan sekarang saya tutup sampai 21 Juni 2021 agar fokus pengamanan komodo. Ya, komodonya bisa digeser ke tempat yang agak aman, ya, dan dipastikan tidak ada konflik. Dan bagi para pekerja juga akan setiap pagi sebetulnya mereka diberikan briefing untuk pengamanan. Seperti itu kira-kira, Mbak. Baik, Pak Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekowisata KLHK, terima kasih sudah berbagi informasi. Selamat beraktivitas kembali, Pak Wiratno. Terima kasih, Mbak.